Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Luwu. Salah satu aspek terpenting dalam terselenggaranya pendidikan adalah adanya pendidik dan peserta didik. Pendidik atau guru memiliki peranan penting dalam mendidik peserta didiknya. Lalu, bagaimana seharusnya guru dalam mendidik siswa? Untuk mendapatkan penjelasan dari pertanyaan tersebut, sejatinya kita mengacu kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kita harus selalu mengingat bahwa pendidikan itu hanyalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seorang pendidik bukanlah seorang tukang pahat yang bisa memahat batu sesuai dengan keinginannya sendiri. Ibarat seorang tukang kebun yang memelihara bunga atau tanaman hiasnya. Seorang tukang kebun agar dapat menikmati keindahan bunga atau tanaman hias di kebunnya, sejatinya paham akan habitat asli dari setiap bunganya. Bunga mawar akan terlihat indah ketika berbunga. Aglonema akan terlihat eksotik ketika daunnya yang berwarna. Seorang tukang kebun tidak boleh memberikan pupuk perangsang bunga kepada aglonema, karena aglonema tidak akan indah saat berbunga. Demikian pula dengan bunga mawar. Janganlah mencoba memangkas durinya hanya karena bisa melukai tangan kita. Karena sesungguhnya duri pada bunga mawar itu memiliki fungsi bagi bunga mawar sendiri. Mawar akan subur saat diberikan paparan matahari. Di sisi lain, aglonema tidak akan sanggup menerima paparan matahari yang terlalu lama. Dengan mengetahui habitat masing-masing bunga tersebut, saat si tukang kebun akan membuatkan rumah kaca atau merekayasa ekosistem baru bagi bunga atau memindahkan ke lingkungan baru demi menjaga kelangsungan hidup si bunga, tentulah si tukang kebun harus mengupayakan sedapat mungkin mendesain lingkungan yang menyamai atau mendekati habitat aslinya. Dengan demikian, tukang kebun dapat menikmati keindahan mawar ataupun aglonema. Demikian pula kita sebagai seorang pendidik dalam menjalankan peran kita sebagai penuntun murid, sejatinya kita mampu menemukan potensi, karakteristik, ataupun keunikan dari setiap peserta didik kita. Karena kita percaya dan meyakini bahwa anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Dalam menuntun anak, seorang guru pun harus memahami batasan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mampu membawa anak pada keselamatan dan kebahagiaan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Pendidik adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Terkadang dalam menjalankan peran sebagai pendidik,
Kita harus menjadi sahabat bagi peserta didik kita. Ajak mereka diskusi berbagai hal. Ajarkan anak akan tanggung jawab sebagai bentuk persiapan kehidupan mandiri. Bantu mereka menemukan potensi, lalu kembangkan. Arahkan anak untuk tumbuh menjadi sosok yang percaya diri, pemberani dan bertanggung jawab. Pada usia dewasa, berikan keleluasaan untuk melakukan segalanya sendiri, namun tetap dalam pengawasan tentunya. Kita sebagai guru harus senantiasa memberi penjelasan sebab akibat atas perilaku yang dilakukannya agar anak menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, asah, dan asuh. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati, dan panca indera. Hak mengatur diri sendiri, berdiri bersama dan tertib, damai, dan bertumbuh menjadi kodrat adalah 3 hal yang merupakan dasar alat bagi pendidikan anak-anak yang disebut Among Method. Yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri di belakang, tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan anak didik untuk berjalan sendiri. Maka dengan demikian pendidikan akan tetap dan selalu berproses berdasarkan semboyan, Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam penerapan di sekolah, terkadang kita menghadapi kendala dari lingkungan anak sendiri. Contoh, saat ini berkembang di kalangan orang tua pemikiran yang ingin memasukkan anak-anak mereka kepada jenjang pendidikan tertentu, pada jurusan tertentu, untuk profesi tertentu, dengan asumsi bahwa dengan jurusan tersebut kebahagiaan anak akan tercapai. Mereka melupakan, bahkan cenderung tidak mau tahu apa keinginan anaknya, apa potensi anaknya, apa bakat anaknya. Ini adalah tantangan terberat. Solusi yang kadang kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada orang tua, memberikan penjelasan kepada orang tua, dan juga memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat atau pemikiran kepada orang tua mereka. Dengan demikian bisa mensupport anak untuk mencapai apa cita-cita yang sesuai dengan keinginannya. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.